bersama kami dalam pro dan kontra. Ini yang dikhawatirkan nasib dari jamaah ya Pak ya. Jangan-jangan nanti seperti kata Pak Egy tadi, dapat badannya doang, orangnya di penjara, tapi duitnya tidak balik, begitu ya Pak ya, tidak bisa dikembalikan. Kalau masalah itu memang yang paling terbaik saat ini itu adalah pidana. Tangkap orangnya, sita semua barang-barangnya, kita lihat terus aset-asetnya apa semua disita. Kalau memang bisa mencukupi itu bisa mengembalikan minimal ada didapatkan oleh jamaah. Terus pidananya pun juga dikembangkan. Kan dicari TPPU-nya, siapa tahu, dan kita curiga mereka kemarin bolak-balik kemana-mana itu kan siapa tahu kita khawatirkan dia simpan di luar negeri. Karena apa? Ini kan 500 miliar loh. Ya. Sangat besar. Kalau simpan ke luar negeri bisa ditarik Pak ke Indonesia. Sangat bisa. Yang penting sudah jelas di mana dia simpan. Saya kembali lagi ingatkan ya, itu nggak bisa jalan teori itu karena terhalang dengan pasal 1338. Terhalang dengan pasal 1365. Pasal 1338 itu yang Tuan tanggal 18 itu kesepakatan itu seperti undang-undang harus ditaati, nggak boleh enggak. Nah, kalau pidana tidak seperti itu. Kalau pidana itu kemudian karena barang yang dia dapatkan dari hasil tindak pidana itu harus disita, wajib hukumnya. Kemana pun dia sembunyikan itu dikejar. Tapi orang korupsi kesepakatan itu ada kepolisian juga. Itu hapus itu dengan sendirinya itu masalah kesepakatan. Itu kan kesepakatan dengan pihak-pihak lain, bukan dengan kesepakatan dengan jamaah. Korban baru dibilang caranya. Berbeda. Nggak bisa main ujuk-ujuk begitu, harus ada proses. Ya, kan ada banyak jadi semacam anekdot ya, nggak apa-apa lah korupsi yang penting besar. Nanti kalau proses penjara di penjara berapa tahun, keluar dari penjara bisa kaya lagi. Itu yang saya mau, makanya saya ini berarti mungkin orang kalau nggak begitu cerdas. Itu kalau pandangan orang umum. Kalau pandangan orang mengerti tentang hukum nggak seperti itu. Kalau dipidana terus ketahuan ada hartanya disita semua. Oh, ini dalam Undang-Undang nomor 13 ini tidak menghilangkan. Udah jelas pidananya sama udah jelas bahwa kalau misalnya sudah melanggar semua itu termasuk tadi ada ya deliknya penipuan dan sebagainya, tidak memberangkatkan jamaah, itu jelas. Ini sudah jelas. Dalam pasal 64 jelas bahwa 6 tahun penjara, dendanya 1 miliar. Kan terlalu kecil untuk persoalan yang begitu 30.000 jamaah tidak diberangkatkan. Ini juga saya kira undang-undang juga ini juga tidak memihak kepada masyarakat, pada jamaah. Ini juga perlu segera diamandemen karena ini juga pemerintah luput terhadap umroh ini. Euforia terhadap haji terus, maka dibuat komisi pengawas haji, umrohnya luput. Wah, ini bisa lolos loh Pak, kalau dendanya 1 miliar ya bisa aja bayar 1 miliar dong Pak. Enggak, itu maksudnya tidak seperti itu. Orang dipidana, ya kan tidak menghilangkan kewajibannya untuk mengembalikan kerugian orang lain. Dia tetap dipidana dan itu pun bisa lama. Bisa satu orang melapor, besok keluar dia melapor lagi 1 orang, itu kan LP-nya berbeda. Nah bisa, itu kan bisa tanpa henti terus bisa. Ini banyak lah, banyak kalau masalah begini kita saling berada strategi lah. Tapi kita kan tidak melihat dia hanya mau dihukum, tidak. Saya jaga kita itu menginginkan adalah niat baiknya untuk mengembalikan uangnya buat masyarakat, buat jamaah yang dirugikan. Ditipu oleh klien saya ini, saya bela saya jamaah tuh di situ. Saya nggak suka begini. Ini orang urusan ibadah kok. Ya, nah benar sekarang ini kita cari jalan keluar. Bagaimana caranya? Ini uang masyarakat, ini uang jamaah ini kalau mau dikembalikan. Mengerti dan cerdas sedikit memahami cara saya berpikir ya. Saya bela klien saya ini implisit di situ saya bela jamaah. Siapa yang mau berangkat bisa berangkat, siapa yang mau kembaliin uang bisa kembali. Jangan tempo 90 hari itu tuh. Iya. Dijamin, Kang. Ya, dia sendiri yang menjamin, dia tanda tangan, udah ada kesempatan di kop suratnya OJK malah. Ya, ini begini. Mungkin kalau masalah begitu itu mudah, sangat mudah saya rasa itu. Yang penting itu dia bisa kasih gambaran, bukan cuma ngomong doang gitu loh. Ada kan gambarannya, saya dapatkan duit nanti dari sini. Ada investor yang masuk ini betul-betul mau ikhlas mau membantu saya ini. Itu mungkin setelah itu jelas seperti itu. Boleh aja, tapi saya udah jelas, ini kan bukan ini kita ini orang hukum. Jadi begini Pak, oleh orang. Logikanya begini Pak, orang ditagih utang, ya saya bayar besok begitu, tapi nggak ada kemampuan, saldonya kosong, pasti orangnya tanya uangnya dari mana mau bayar besok. Itu begitu. Nah ini dalam proses ini yang sedang diterangkan, sedang diperiksa oleh polisi. Makanya saya membiarkan untuk tidak dipersoalkan lainnya, saya periksa aja supaya bisa ada kejelasan yang dimaksud. Makanya saya dapat juga info ada investor. Ini kan yang penting satu, jamaah bisa terbang atau diberangkatkan. Yang keduanya yang minta kembali uang kembali, kan itu poinnya.
Kenapa jadi Pak Baliut kia? Baik, nah ini kan yang seperti dikatakan tadi harus dilindungi jamaah. Jangan-jangan sampai berapa tahun penjara nanti ada keringanan lah, kemudian bebas begitu saja dan tetap masih mempunyai uang begitu. Hasil penipuan. Ini juga harus ada efek jera. Kita tidak mau terulang kasus ini berulang kali. Tiap tahun selalu terjadi di umroh maupun haji. Ini pemerintah di mana lagi kita bertanya lagi. Ini jelas ini. Ini selalu pencabutan izin, pembekuan selesai. Prosesnya adalah tidak pernah sampai kepada pidana. Besoknya orang ini gagal, tidak memberangkatkan, dicabut izinnya, bikin travel lagi. Ini kan kasus. Bikin travel lagi, nama lain. Ini begitu lagi. Ini kan persoalan jadi panjang. Ini saya sepakat tadi apa dikatakan oleh Pak Egy bahwa harusnya bukan cuma penyelenggara haji ini yang umrah ini yang bertanggung jawab, tapi juga pemerintah ada kelalaian gitu. Ini harusnya juga dikejar pidananya gitu. Kan ada pembiaran. Pasal 421. Pasal 421 benar itu. Itu juga itu harusnya jadi apa? Makanya kita kompak, jangan nggak kompak. Enggak, ini secara ini kan kita berbicara lain lagi nih. Kan kita berbicara lagi terhadap pemerintah dalam hal ini yang membiarkan tentang kejadian ini gitu loh. Ini yang harusnya ada nilai efek jera juga buat mereka. Jangan cuma main tutup istilahnya gampang dia kasih orang izin walaupun itu tidak memungkinkan, dibiarkan begitu saja nanti bermasalah, tutup doang. Padahal ini kan kelalaian. Kelalaian mengakibatkan kerugian yang luar biasa dan ini bisa menimbulkan yang luar kejadian yang betul-betul masyarakat kecil ini. Angkanya fantastis gitu ya, 500 fantastis lagi, bukan kecil. Miliar begitu. 550 miliar. Ini baru satu travel. Ini sama dengan ini ya, IKTP yang diterima. Ada juga di Makassar ini. Enggak, satu orang yang menerima 550. Yang sekarang jadi tersangka. Tapi udah jadi tersangka kan ditahan tuh. Itulah hebatnya. Ya baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.